Tahun lalu, Badan Statistik Nasional kita merilis sebuah angka yang ya harusnya bikin kita semua bernapas lega. Angka pengangguran itu ya? Betul. Tingkat pengangguran anjlok ke level 4,74%. Secara teori, kan mesin ekonomi kita lagi meneru kenceng banget nih. Lapangan kerja harusnya terbuka lebar. Secara teori iya. Tapi nah ini tapinya. Mari kita bicarakan realita di lapangan. Jika Anda, para pendengar kita yang merupakan bagian dari generasi Z atau ya lulusan baru yang lulus dengan nilai sempurna sekalipun, mengapa mencari pekerjaan pertama saat ini rasanya kayak mencoba masuk ke klub malam paling eksklusif di kota? Dan Anda nggak punya undangannya. Tepat banget, Anda nggak punya undangan dan pintunya seolah tertutup rapat. Ini tuh bukan lagi anomali kecil. Menurut saya ini udah jadi krisis ekspektasi. Anda udah menghabiskan 4 tahun di bangku kuliah, tapi pasar merespons seolah ijazah Anda nggak punya nilai tukar sama sekali. Nol besar gitu ya di mata mereka. Iya. Nah, kita punya setumpuk dokumen dan data ketenaga kerjaan tahun 2026 di meja ini. Jadi, mari kita cari tahu apa yang sebenarnya rusak dari sistem ini. Menarik. Tapi menggunakan istilah rusak itu mungkin terlalu menyederhanakan masalah ya. Sistemnya sebenarnya tidak rusak. Oh ya? Terus apa dong sebutannya? Sistem ini sedang mengalami pergeseran struktural yang sangat masif. Kalau kita lihat dari kacamata ekonomi dan bisnis, apa yang kita lihat di data tahun 2026 ini adalah perubahan definisi total dari peran pekerja tingkat dasar. Berubah drastis ya? Sangat. Itulah mengapa kita melakukan pembahasan mendalam kali ini. Tujuannya bukan sekedar buat mengeluhkan betapa sulitnya mencari kerja sekarang. Kita harus cari solusinya. Betul. Kita akan membedah dokumen ketenaga kerjaan ini menjadi panduan perencanaan finansial dan akselerasi karir yang taktis untuk Anda, para Gen Z dan milenial. Kita harus memahami aturan main yang baru ini sebelum kita bisa memenangkannya. Masuk akal banget. Dan sebelum kita membedah mekanisme pasar tenaga kerja ini lebih jauh, ada satu pengingat kecil dari saya. Jika Anda suka dengan pembahasan edukatif seperti ini, berikan dukungan untuk channel ini dengan melakukan subscribe. Jangan lupa berikan komen, like atau dislike, dan share agar lebih banyak orang yang mengetahui konten-konten edukatif dari channel ini. Oke, mari kita urai benang kusut ini. Kalau saya membaca narasi dari berbagai sumber di depan kita ini, satu hal yang terus-terusan disalahkan adalah efek kecerdasan buatan atau AI. Selalu AI yang jadi kambing hitam? Kan, di mana-mana begitu. Logika saya gini deh, apakah gelar sarjana saat ini tuh sedang mengalami yang namanya hiperinflasi? Maksudnya seperti mata uang? Persis, sama kayak uang. Kalau terlalu banyak yang dicetak, nilainya kan hancur. Jadi, begitu banyak sarjana yang dicetak setiap tahun, sehingga pasar tiba-tiba menuntut harus ada pengalaman kerja 3 tahun nih, hanya untuk posisi junior. Cuma buat menyaring ya? Iya, semata-mata untuk menyaring jutaan pelamar itu. Gimana menurut Anda? Gini, inflasi gelar itu memang terjadi, tapi itu cuma efek samping. Itu bukan akar masalahnya. Terus akar masalahnya apa dong? Kalau kita melihat neraca keuangan perusahaan hari ini, akar utamanya adalah penghapusan ruang kelas berbayar. Ruang kelas berbayar? Maksudnya gimana tuh? Ya, 10 tahun yang lalu, posisi staf junior, asisten riset, atau juru ketik data, itu adalah posisi yang sebenarnya sengaja diciptakan untuk mentoleransi inefisiensi. Oh, wow. Jadi perusahaan udah sadar kalau mereka itu bakal nggak efisien. Tentu saja, perusahaan tahu banget lulusan baru akan banyak melakukan kesalahan, bekerja lebih lambat, dan butuh bimbingan manajer. Mereka menganggap gaji untuk posisi junior itu ya sebagai biaya pelatihan. Atau investasi jangka panjang perusahaan gitu ya? Betul. Nah, sekarang masuklah AI generatif dan otomatisasi ke dalam persamaan tersebut. Dan mesin jelas nggak butuh biaya pelatihan yang panjang kan? Enggak sama sekali. Mesin tidak butuh asuransi Nggak kesehatan. pernah ngajuin cuti tahunan juga. Nah, itu. Dan yang terpenting, mereka tidak melakukan kesalahan ketik. Dari sudut pandang efisiensi modal, bayangkan Anda pemilik bisnis. Oke. Mengapa sebuah perusahaan teknologi atau firma hukum harus membayar upah minimum, bayar pajak, ngasih fasilitas untuk seorang lulusan baru yang tugasnya cuma merangkum dokumen? Padahal AI bisa ngelakuin itu. Iya, langganan perangkat lunak AI seharga beberapa ratus ribu rupiah sebulan bisa melakukannya dalam hitungan detik.
Pekerjaan yang dulunya jadi batu loncatan buat masuk ke industri, kini udah dilenyapkan oleh efisiensi mesin. Wah, itu benar-benar menjelaskan apa yang ada di data kita sebagai paradoks pengalaman. Paradoks yang bikin stres banyak pelamar. Tidak kan? Perusahaan mencari staf level menengah yang udah bisa berlari karena mereka udah nggak mau lagi ngajarin cara berjalan. Tepat sekali. Tapi tunggu sebentar deh. Mari kita lihat dari sisi Gen Z-nya sendiri. Ada data yang sangat kontras di sini yang bikin saya cukup kaget. Data soal ekspektasi mereka? Betul. Sebanyak 67% Gen Z itu merasa mereka sangat siap dan sangat kompeten untuk langsung ngasih dampak besar di perusahaan. Angka yang cukup tinggi. Sangat tinggi. Dan sejujurnya, saya bisa memahami kepercayaan diri ini. Mereka kan generasi yang lahir udah pegang teknologi, mereka berjejaring secara global sejak remaja. Bukankah literasi digital bawaan ini harusnya jadi aset premium buat perusahaan? Nah, disinilah letak benturan ekspektasi yang menciptakan friksi luar biasa di pasar. Gimana tuh maksudnya benturan ekspektasi? Gen Z itu menilai nilai jual mereka berdasarkan potensi, bakat yang mereka miliki, kecepatan mereka mengadopsi aplikasi baru, dan kreativitas mentah mereka. Sesuatu yang rasanya mahal ya. Tapi pasar tenaga kerja itu kan arena transaksi komersial. Perekrut tidak membeli potensi abstrak. Mereka membeli kemampuan Anda untuk menyelesaikan masalah bisnis hari ini. Dan menghasilkan margin keuntungan buat besok. Persis. Ketika para perekrut ini dimintai pendapat dalam survei ketenagakerjaan, keluhan utama mereka itu bukan soal kemampuan teknis Gen Z. Oh, bukan ya? Terus apa dong? Keluhan utama mereka adalah soal ketahanan mental atau resilience. Saya sering banget dengar keluhan ini. Tapi jujur aja nih, bukankah label kurang tangguh ini seringkali cuma alasan perusahaan yang sebenarnya males beradaptasi sama budaya kerja baru? Itu poin yang adil. Memang ada sisi perusahaan yang juga gagap budaya. Kita nggak bisa mungkiri itu. Tapi mari kita lihat dari kacamata resiko bisnis. Oke, coba kita bedah risikonya. Jika ada seorang kandidat muda meminta fleksibilitas jam kerja yang ekstrim dan ekspektasi gaji tinggi sejak hari pertama. Ya, khas Gen Z lah ya. Iya, tapi tanpa rekam jejak bahwa mereka bisa bertahan saat proyek sedang krisis atau saat klien sedang marah-marah, perusahaan itu melihat hal tersebut sebagai risiko kegagalan investasi. Karena mereka takut kandidat ini bakal gampang kabur. Tepat. Turnover atau pergantian karyawan itu biayanya sangat mahal. Pasti butuh waktu buat nyari penggantinya lagi. Bukan cuma waktu, biaya untuk merekrut, melatih, orientasi, dan kemudian kehilangan karyawan itu dalam 6 bulan, kerugiannya bisa mencapai 2 kali lipat dari gaji karyawan tersebut. Astaga, lumayan juga ya. Sangat lumayan. Jadi jika dihadapkan pada lulusan baru yang dianggap berisiko tinggi untuk keluar, dibandingkan dengan perangkat lunak otomatisasi, tebak perusahaan bakal pilih yang mana? Mereka pasti milih otomatisasi. Mesin gak bakal resign. Itulah realitanya. Oke, jujur ini gambaran yang cukup suram ya buat pendengar kita. Jika ruang kelas berbayar itu udah diambil alih sama algoritma, dan perusahaan alergi banget sama risiko, lalu apa yang harus dibangun sama Gen Z? Aset apa yang masih relevan gitu kan? Ya, apa bentuk aset yang masih benar-benar dihormati sama pasar di tahun 2026 ini? Gini, mesin itu memang luar biasa kalau urusan memproses pola dan data turunan. Tapi teknologi pada akhirnya justru menuntut kita untuk menjadi lebih manusiawi secara strategis. Menjadi lebih manusiawi. Kedengarannya puitis banget. Ini sangat pragmatis kok. Sumber-sumber data kita membagi keterampilan ini ke dalam 2 pilar. Pilar teknis dan non-teknis. Oke, kita mulai dari yang teknis dulu. Apa yang paling dicari? Secara teknis, literasi data itu bukan lagi monopoli anak teknik informatika. Baik Anda lulusan psikologi, sastra, atau desain komunikasi visual jika Anda tidak bisa membaca dashboard analitik. Ya, atau minimal ngerti tren dari data gitu ya. Betul. Jika Anda tidak bisa menginterpretasikan data konsumen dan mengambil keputusan dari angka tersebut, nilai komersial Anda akan anjlok. Saya setuju 100% soal literasi data. Semua industri sekarang digerakkan oleh data. Tapi, mari kita bahas pilar non-teknisnya. Soft skills ya? Iya, karena di data kita disebutkan ada 5 kemampuan tak tergantikan. AI adaptabilitas, kecerdasan emosional atau EQ, berpikir kritis, kemahiran digital, dan penilaian etis. 5 fondasi utama. Sejujurnya nih, saat saya membaca daftar ini, kedengarannya klise banget. Kayak kata-kata mutiara di buku motivasi. Banyak yang berpikir begitu. Lagian,
Mengapa AI dibilang nggak bisa mereplikasi penilaian etis atau kecerdasan emosional? AI zaman sekarang itu udah bisa nulis puisi loh. Mereka bisa merespons keluhan pelanggan dengan nada yang super sopan dan empatik. Mari kita bawa ini ke skenario bisnis dunia nyata biar lebih jelas. Boleh, kasih saya contoh skenarionya. Bayangkan ada sebuah sistem AI analitik di perusahaan logistik. Sistem ini menemukan bahwa cara paling efisien untuk memotong biaya operasional bulan ini adalah dengan melakukan PHK. Pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja gudang. Ya, PHK terhadap 100 pekerja gudang tepat 2 minggu sebelum Hari Raya Keagamaan. Wah, parah sih itu timingnya. Tapi secara matematis, AI itu benar 100%. Biaya operasional langsung turun dan margin laba naik drastis. Tapi secara realita bisnis, itu sama aja bunuh diri reputasi, kan? Pat, disitulah letak perbedaan mendasar antara komputasi dan kebijaksanaan. Oh, saya mulai paham arahnya. Manusia dengan kecerdasan emosional dan penilaian etis yang tinggi akan melihat rekomendasi data dari AI tersebut dan berkata, ya, metrik ini efisien, tapi mengeksekusinya sekarang akan memicu mogok kerja dari serikat pekerja. Belum lagi moral tim yang tersisa bakal hancur lebur. Dan menciptakan badai publikasi negatif di media sosial yang akan menurunkan harga saham kita, jauh melebihi penghematan gaji yang kita dapatkan dari PHK tadi. Mesin nggak bisa baca sentimen publik kayak gitu. Mesin tidak bisa mengukur bobot dari moralitas atau empati kultural. Laporan industri secara spesifik mencatat hal ini. Mencatat apa tepatnya? Gaji 20 hingga 30% lebih tinggi. Ini adalah aset tak berwujud Anda. Wow, 20-30%. Itu angka yang real. Tapi disinilah logika proses rekrutmen itu sering bikin saya frustrasi. Frustrasi di bagian mananya? Kita dari tadi berbicara tentang betapa pentingnya kecerdasan emosional dan etika. Tapi pertanyaannya gimana caranya saya, sebagai pelamar, mendemonstrasikan empati dan moralitas saya di atas selembar PDF riwayat hidup? Menuliskannya di CV. Iya. CV kita kan bakal dipindai oleh mesin pelacak pelamar atau sistem ATS. Selama kurung dari 5 detik, mesin ATS itu nyari kata kunci teknis, bukan nyari kebaikan hati. Bagaimana kita meretas kontradiksi ini? Ini poin krusial. Mengandalkan kata sifat di dalam CV adalah kesalahan fatal yang sering dilakukan sebagian besar lulusan baru. Kayak nulis saya adalah pekerja keras. Iya, jangan pernah menulis di CV Anda kalimat seperti, saya memiliki kecerdasan emosional yang baik dan komunikatif. Mesin bakal ngelewatin kalimat itu ya. Jangankan mesin ATS, manusia perekrut pun akan mengabaikan klaim tanpa bukti tersebut. Anda harus mengkonversi aset tak berwujud itu menjadi hasil bisnis yang terukur. Gimana caranya mengkonversi empati jadi hasil bisnis? Menggunakan metode STAR, Situation, Task, Action, Result. Oke, berikan saya contoh konkretnya. Bagaimana mengubah satu kata, misalnya komunikatif, menjadi format STAR? Alih-alih menulis komunikatif, Anda menulis begini, saat terjadi penundaan suplai bahan baku yang memicu keluhan dari 50 klien utama. Nah, itu situasi dan tugasnya. Oke, masalahnya jelas. Terus apa? Lalu Anda lanjutkan? Saya merancang dan memimpin komunikasi mitigasi lintas departemen serta bernegosiasi secara personal dengan klien yang terdampak. Itu aksinya. Wow, oke. Dan hasilnya? Yang pada akhirnya berhasil mencegah pembatalan kontrak senilai ratusan juta rupiah dan mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan di angka 90%. Itu hasilnya. Gila, itu jauh lebih kuat daripada cuma bilang komunikatif. Sangat. Dengan kalimat tadi, Anda baru saja membuktikan kecerdasan emosional dalam mengelola krisis marah klien. Anda membuktikan kemampuan komunikasi lintas tim dan adaptabilitas. Semuanya dikemas dalam bahasa yang dicintai oleh mesin pencari maupun direktur keuangan, ya, metrik dan uang. Betul sekali. Itulah cara menjual nilai diri. Itu sangat masuk akal. Kita menerjemahkan karakter menjadi nilai transaksi bisnis. Nah, karena kita udah masuk ke teritorium transaksi nih, mari kita bicara soal angka sungguhan. Kalkulasi finansialnya. Ya, anggaplah kita berhasil menembus mesin pelacak CV tadi, dan sekarang kita duduk manis di depan manajer HRD. Dari data kompensasi yang kita bedah, rata-rata gaji lulusan baru yang bekerja penuh waktu saat ini tuh berada di kisaran 5,6 juta rupiah. Dengan sektor logistik dan transportasi berada di puncak ya? Benar. Namun, ada kesenjangan yang mengerikan antara ekspektasi dan realita. Kesenjangan yang cukup lebar. Bayangkan, Anda lulusan sarjana teknologi informasi.
Anda sering nonton vlog gaya hidup pekerja teknologi yang gajinya selangit, ngopi di kafe mahal tiap hari. Ekspektasinya pasti tinggi. Jelas. Lalu Anda masuk ruang wawancara dengan santai meminta 15 hingga 18 juta rupiah. Tapi data kita menunjukkan realita untuk perusahaan skala menengah saat ini hanya berani menyodorkan angka 10 hingga 15 juta rupiah. Itu pun untuk yang performanya sangat bagus. Di perbankan juga sama ekspektasinya 12 juta, tapi realitanya 8,5 juta. Dan paradoks terbesarnya, di daerah industri manufaktur pinggiran kota, upah minimum lokal yang di kisaran 5,8 hingga 5,9 juta justru menampar penawaran upah masuk di beberapa menara perkantoran mewah di ibu kota. Bekerja di gedung mewah tidak selalu sejalan dengan gaji mewah, kan? Persis, gimana fenomena ini bisa terjadi? Angka-angka itu merepresentasikan rasionalitas pasar, bukan sekedar perusahaannya pelit. Gaji itu adalah cerminan dari seberapa langkah keahlian yang Anda miliki di geografi tertentu. Jadi ini murni soal pasokan dan permintaan ya? Betul. Di kawasan manufaktur, mereka membutuhkan tenaga fisik dan keahlian spesifik mesin. Jumlah ketersediaan orang dengan keahlian itu mungkin lebih sedikit di area tersebut, sehingga harga tenaga kerja terkerek naik mengikuti regulasi daerah. Sementara di ibu kota yang kelihatannya glamor, Di sektor perbankan ibu kota, suplai lulusan manajemen dan bisnis itu sangat melimpah ruah. Karena banyak yang melamar, perusahaan punya posisi kuat untuk menekan harga tawar. masuk akal. Tapi logika saya sebagai orang yang sedang butuh pekerjaan buat membayar biaya hidup bulan ini mengatakan, ya udah terima aja apapun tawaran pertamanya. Menerima begitu saja. Iya, bukankah lebih baik masuk dulu dapat penghasilan, terus membuktikan diri, daripada nganggur karena terlalu agresif bernegosiasi dan akhirnya ditolak? Itu adalah jebakan pemikiran jangka pendek yang paling berbahaya dalam perencanaan finansial karir Anda. Wah, bahaya gimana maksudnya? Gini, gaji pertama Anda itu menetapkan dasar penghitungan compound atau bunga berbunga untuk seluruh sisa hidup profesional Anda. Oh, saya nggak pernah mikir sampai ke situ. Kenaikan gaji tahunan, persentase bonus, hingga tawaran dari perusahaan pesaing di masa depan semuanya akan dihitung berdasarkan persentase dari gaji dasar Anda saat ini. Jadi kalau awalnya udah rendah, naiknya juga bakal lambat banget. Tepat. Menerima penawaran rendah tanpa negosiasi bukan cuma merugikan Anda bulan ini, itu mendiskon nilai pasar Anda selama 10 tahun ke depan. Menyeramkan juga ya efek dominonya. Sangat. Selain itu, ketika perekrut bertanya, berapa gaji yang Anda harapkan? Mereka itu tidak sekedar mengukur anggaran perusahaan. Ada psikologi di baliknya. Secara psikologis, mereka sedang melakukan audit terhadap kandidat. Mereka ingin melihat apakah Anda sudah melakukan riset pasar yang real dan seberapa yakin Anda dengan nilai tukar atas solusi yang bisa Anda berikan ke perusahaan. Oke, saya ngerti filosofinya. Lalu bagaimana prakteknya? Terutama di era formulir lamaran kerja digital sekarang. Formulir yang kaku itu ya? Iya, sistem seringkali memaksa kita memasukkan angka pasti. Kita kan nggak bisa mengetik kata fleksibel atau sesuai standar perusahaan. Sistemnya bakal nolak karakter huruf. Gimana cara mengakali sistem ini? Jika berhadapan dengan formulir yang mewajibkan angka numerik, gunakan angka kisaran bawah dari hasil riset pasar Anda untuk posisi tersebut, yang tentu saja masih masuk akal untuk Anda terima. Ada trik lainnya nggak? Ada, beberapa pakar menyarankan menggunakan angka unik seperti 0 atau 1 jika sistem mengizinkan. Oh, angka 1 gitu. Maksudnya buat apa? Itu menjadi sinyal bagi perekrut manusia yang nanti membaca formulir tersebut bahwa angka tersebut terbuka untuk diskusi. Cerdas juga ya trik itu. Nah, gimana kalau kita udah di tahap wawancara verbal, langsung tatap muka? Strategi utamanya adalah menunda menyebutkan angka pasti sebelum Anda memahami cakupan pekerjaan secara utuh. Jangan keburu nyebut angka, ya? Jangan. Anda bisa merespons dengan kalimat seperti, berdasarkan riset pasar, peran dengan tingkat tanggung jawab seperti ini berada di rentang sekian hingga sekian. Memberikan rentang yang aman. Betul. Lalu lanjutkan. Namun, prioritas saya saat ini adalah memastikan ada keselarasan antara nilai yang bisa saya berikan dengan tantangan di perusahaan ini. Bagaimana struktur kompensasi total yang biasanya perusahaan siapkan untuk posisi ini? Kompensasi total. Wow, itu frasa kunci yang sangat menarik. Betul sekali. Dengan begitu, Anda memindahkan percakapan dari sekedar upah bulanan ke arah gambaran besar. Termasuk tunjangan-tunjangan lain dong berarti. Tepat, nilai asuransi kesehatan yang komprehensif, dana pensiun, alokasi anggaran khusus untuk sertifikasi, hingga opsi bekerja secara hibrida. Itu semua adalah instrumen finansial yang nyata. Benar juga.
Jadi, kalau mereka mentok di gaji pokok, kita bisa nego di fasilitas lain. Persis. Jika mereka tidak bisa menaikkan gaji pokok karena batasan anggaran departemen, Anda bernegosiasi di fasilitas tak berwujud ini. Oke, ini strategi yang solid. Dan ketika tawaran akhir disodorkan, manfaatkan taktik psikologis tertua di dunia. Apa itu? Diam. Diam. Maksudnya nggak ngomong apa-apa? Iya. Jangan langsung tersenyum dan berkata, "Oh, saya terima." Diamlah selama 5 hingga 10 detik. Agak canggung ya kayaknya. Jeda itu punya kekuatan besar. Itu menunjukkan bahwa Anda adalah profesional yang mempertimbangkan nilai kontrak secara analitis. Bukan orang yang putus asa butuh kerjaan hari itu juga. Wow, jadi CV kita udah diretas menggunakan metode STAR, dan kita punya strategi negosiasi gaji. Tapi mari kita jujur aja deh, sistem pelacak pelamar seringkali membuang CV hebat sekalipun, cuma karena masalah formatting atau tata letak dokumen. Itu kenyataan pahit dari teknologi ATS. Ini berarti kita nggak bisa melulu mengandalkan pintu depan atau portal lowongan kerja, kan? Kita butuh pintu belakang. Dan ini membawa kita ke mimpi buruk terbesar para introvert, yaitu networking atau berjejaring dan membangun merek personal di ruang digital. Suka atau tidak suka, ruang digital saat ini adalah etalase komersial yang buka 24 jam penuh untuk karir Anda. Etalase yang dilihat banyak orang tiap hari. Platform jejaring profesional digital kini seringkali menjadi titik sentuh pertama jauh sebelum HRD melihat dokumen PDF Anda. Berarti kesan pertama di platform digital itu krusial banget. Sangat krusial. Dan tahukah Anda apa kesalahan paling umum dari lulusan baru di platform ini? Apa tuh? Mereka mengisi judul profil mereka dengan kalimat yang pasif dan memelas. Contohnya kayak, lulusan baru sedang mencari peluang. Aduh, iya banyak banget yang nulis begitu. Kalimat itu tidak memecahkan masalah apapun bagi perusahaan. Ya, itu terdengar kayak Anda sedang mengantri pembagian sembako, bukan menawarkan jasa profesional. Metafora yang pas. Konsepnya harus dibalik. Anda harus melihat diri Anda sebagai sebuah firma konsultan yang kebetulan hanya memiliki satu karyawan, yaitu Anda sendiri. Jadi kita jualan jasa gitu ya? Betul. Judul profil harus merangkum solusi operasional. Daripada nulis mencari peluang, tulis analis data junior, mengubah data mentah menjadi keputusan bisnis yang efisien. Wow, itu menceritakan narasi yang jelas dan mengundang klik. Jauh lebih profesional. Tapi masalahnya kembali lagi ke paradoks pengalaman tadi. Portofolio kayak apa yang bisa kita pamerkan kalau pengalaman kerja kita masih nol besar? Dan gimana kita ngelakuin networking dengan orang-orang level manager atau direktur tanpa terlihat canggung? Canggung gimana maksudnya? Ya, rasanya aneh kan? Tiba-tiba ngirim pesan ke direktur yang nggak kita kenal dan berharap mereka tiba-tiba ngasih kita pekerjaan. Mengirim pesan untuk meminta pekerjaan secara tiba-tiba ke orang asing memang aneh, dan itu jarang sekali berhasil. Terus cara yang benar gimana? Networking bukanlah aktivitas mengemis. Ini adalah transaksi penciptaan kepercayaan. Ketika Anda tidak memiliki rekam jejak formal dari perusahaan besar, portofolio independen Anda yang harus menggantikan kekosongan bukti tersebut. Gimana cara bikin portofolionya? Anda bisa mengambil studi kasus nyata. Mungkin dari proyek akhir kampus Anda, kompetisi bisnis yang pernah diikuti, atau bahkan inisiatif riset independen yang Anda buat sendiri di akhir pekan. Oh, jadi kita bikin proyek sendiri pura-puranya? Bukan pura-pura, lakukan analisis sungguhan. Analisis sebuah masalah bisnis yang relevan dengan industri yang Anda incar. Buat draft solusinya, dan unggah karya tersebut di platform profesional Anda. Oke, portofolio udah ada. Terus cara ngehubungin direkturnya? Ketika Anda menghubungi manajer senior, pesan Anda bukanlah, tolong beri saya pekerjaan. Terus bilang apa? Pesan Anda seharusnya berbunyi seperti ini. Saya baru saja mempublikasikan analisis independen mengenai inefisiensi rantai pasok di industri yang Anda pimpin. Saya mengagumi perspektif Anda di artikel sebelumnya, dan akan sangat berharga jika saya bisa mendapatkan kritik teknis dari Anda atas analisis saya ini. Wah, itu pendekatan yang sangat elegan. Kan, kita tidak menuntut tanggung jawab perekrutan dari mereka. Iya, melainkan mengundang mereka untuk mendiskusikan gagasan. Dan jika analisis kita ternyata tajam, kita baru aja menanamkan gagasan di kepala mereka bahwa kita ini kandidat potensial tanpa perlu melamar secara resmi. Tepat sekali. Anda meretas keraguan mereka dengan demonstrasi kompetensi secara langsung. Kepercayaan telah terbangun secara natural. Dan ketika ada posisi yang terbuka di tim mereka, Anda sudah berada di urutan teratas dalam radar mereka. keren banget. Baik,
Anggaplah semua strategi ini berhasil nih. Kita menembus sistem, memenangkan negosiasi kompensasi total, dan akhirnya, boom, mendapatkan pekerjaan itu. Misi selesai gitu ya. Harusnya sih gitu. Tapi disinilah dokumen referensi kita menyoroti sebuah ironi besar. Mendapatkan pekerjaan ternyata hanyalah pembukaan dari masalah yang jauh lebih panjang. Ini fase yang sering bikin shock. Memasuki fase krusial dalam membangun karir di usia 20-an akhir hingga menjelang 40 tahun, data menunjukkan tingkat kelelahan mental, burnout, dan perasaan insecure di kalangan pekerja muda itu meledak luar biasa. Ya, angkanya sangat memprihatinkan. Mengapa keberhasilan mendapatkan pekerjaan yang selama ini diidam-idamkan justru berujung pada kehancuran kesehatan mental? Karena terjadi pergeseran paradigma yang fundamental tentang fungsi pekerjaan itu sendiri di benak pekerja. Pergeseran gimana maksudnya? Bagi generasi pendahulu kita, pekerjaan seringkali dipandang murni sebagai alat pertukaran ekonomi. Saya menukar keringat dengan uang untuk bertahan hidup. Titik. Iya, yang penting dapur ngebul gitu kan istilahnya. Betul, tapi bagi Gen Z dan milenial hari ini, pekerjaan itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan puncak dari hierarki psikologis manusia. Wah, berat nih. Kayak aktualisasi diri gitu. Persis, aktualisasi diri, rasa kepemilikan, dan mencari makna hidup. Ketika mereka masuk ke dalam lingkungan perusahaan dengan budaya kerja yang beracun, gaya kepemimpinan micromanagement. Di mana tiap menit diawasin bos ya. Iya, atau tidak adanya kejelasan jenjang karir ke depan. Dampaknya bukan cuma sekedar kelelahan fisik saat pulang kantor. Tapi udah merambat ke krisis identitas. Benar, ini jadi krisis identitas. Dan dari sisi bisnis, kesehatan mental pekerja itu bukan lagi urusan personal karyawan di akhir pekan aja. Maksudnya perusahaan mulai rugi karena ini. Ini adalah kebocoran finansial yang masif bagi korporasi. Burnout itu menyebabkan penurunan kualitas keputusan. Meningkatkan kesalahan produksi juga pasti. Betul, hingga lonjakan perputaran karyawan yang di awal tadi kita sepakati biayanya sangat menguras kas perusahaan. Itu menjelaskan tren unik yang saya baca di sumber kita. Ada perusahaan milik negara dan berbagai perusahaan teknologi yang kini bereksperimen dengan keseimbangan hidup ekstrim. Seperti penerapan 4 hari kerja seminggu. Nah, iya itu. Pemadatan jam kerja menjadi 4 hari kerja. Jujur aja, awalnya saya skeptis pas baca ini. Bukankah memadatkan target indikator kinerja utama atau KPI dari 5 hari menjadi 4 hari kerja justru bakal mempercepat burnout? Karena intensitas tekanannya makin tinggi di 4 hari tersebut. Iya kan? Kerjaan 5 hari disuruh kelar 4 hari. Kekhawatiran Anda itu sangat analitis dan valid. Jika sebuah perusahaan hanya memotong hari tanpa mengubah sistem operasionalnya, itu bakal jadi bencana. Terus rahasia suksesnya apa? Eksperimen 4 hari kerja yang sukses itu beroperasi dengan logika rasionalisasi operasional. Bahasa gampangnya gimana tuh? Perusahaan terpaksa harus menghapus rapat-rapat evaluasi yang tidak berguna. Oh, meeting yang bisa diganti pakai email itu ya? Nah, itu. Mereka juga harus memangkas birokrasi persetujuan yang berlapis-lapis dan mengotomatiskan laporan manual. Jadi ini tuh sebenarnya bukan semata-mata soal keseimbangan hidup ya? Tentu bukan. Ini bukan kebijakan amal untuk memanjakan karyawan. Ini adalah strategi pemaksaan efisiensi yang ekstrim dari perusahaan. Dan efek sampingnya yang menguntungkan pekerja adalah Karyawan mendapat waktu pemulihan penuh selama 3 hari. Secara medis, ini terbukti memulihkan kapasitas kognitif mereka. jadi pas masuk di hari Senin, otak mereka udah segar bugar. Utilitas produktivitas mereka kembali 100% maksimal. Namun, bagi pekerja individu yang perusahaannya belum menerapkan ini, kesadaran akan keseimbangan ini harus dibentengi secara mandiri. Caranya dengan apa? Dengan pemahaman literasi hukum ketenaga kerjaan. Tahu hak-hak kita sebagai karyawan ya. Sangat penting, memahami hak-hak kompensasi lembur, aturan batas jam kerja maksimal, dan hak pesangon. Itu semua adalah mekanisme perlindungan finansial dan psikologis Anda, agar tidak dieksploitasi oleh sistem yang bergerak terlalu cepat ini. Pembahasan ini pada akhirnya membawa saya pada satu pemikiran yang cukup provokatif nih untuk menutup diskusi kita. Silakan, pemikiran seperti apa? Saat saya melihat grafik fase pertumbuhan karir dari tumpukan data riset kita ini, ada sebuah perspektif yang rasanya seperti menampar wajah saya. Menarik. Hari atau Anda yang lagi benci banget sama pekerjaan pertama Anda saat ini untuk mencoba mengubah kerangka berpikir secara radikal. Kerangka berpikir tentang pekerjaan pertama. Betul. Bagaimana jika Anda berhenti melihat pekerjaan pertama Anda sebagai garis finish dari perjuangan bertahun-tahun di kampus? Karena itu baru garis awalnya. Persis. Mari kita atur ulang mindset-nya.
Di usia 20-an ini, Anda itu sebenarnya sedang berada dalam fase pembelajaran berbayar. Fase pembelajaran berbayar, istilah yang bagus. Pada fase ini, tujuan utama Anda bukanlah mengejar kenyamanan mutlak atau mengejar gaji terbesar yang bisa Anda raih seketika. Karena itu akan datang di fase berikutnya. Benar, tugas historis Anda di fase ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin aset tak berwujud. Literasi data, rekam jejak penyelesaian masalah saat krisis, jaringan profesional yang solid, empati sosial, dan, ya, ketahanan mental yang luar biasa dalam menghadapi kegagalan negosiasi. Mengumpulkan modal dasar ya. Jangan pernah takut mengambil risiko yang terukur. Jadikan pekerjaan pertama, atau bahkan penolakan pertama ini, sebagai laboratorium eksperimen untuk karir jangka panjang Anda ke depan. Sepakat. Karena fase ini adalah syarat wajib sebelum Anda bisa naik ke fase pembangunan otoritas di usia 30-an. Tanpa otoritas, Anda nggak bisa masuk ke fase komersialisasi di usia 40-an, di mana Anda baru bisa memonetisasi keahlian Anda secara eksponensial. Dan setelah itu barulah fase warisan kepemimpinan. Tepat. Di usia 50 tahun ke atas, Anda baru mikirin tentang penciptaan warisan pemimpinan. Analogi sederhananya gini deh. Anda saat ini tuh sedang menuang beton di ruang bawah tanah yang gelap untuk membangun sebuah gedung pencakar langit. Pekerjaan yang berat dan tidak terlihat. Tentu saja, ruang bawah tanah itu kotor, melelahkan banget, dan sama sekali nggak ada pemandangannya. Tapi Anda tidak akan pernah bisa menikmati pemandangan indah dari penthouse di lantai 50 jika Anda terus-menerus menuntut kenyamanan saat masih mengaduk semen di lantai dasar. Fondasi yang kuat menentukan tingginya gedung. Nah, pertanyaannya untuk direnungkan oleh Anda, aset tak berwujud apa yang akan Anda kumpulkan besok pagi? Karena itu adalah investasi paling krusial yang bisa Anda kendalikan saat ini. Sebuah metafora yang luar biasa dan merangkum keseluruhan esensi dari diskusi analitis kita hari ini. Pada akhirnya menavigasi dinamika tenaga kerja di tahun 2026 itu membutuhkan penggabungan antara literasi teknologi yang presisi, negosiasi yang berbasis kalkulasi nilai, dan kelenturan psikologis yang sangat kuat. Saya harap pembedahan data dan strategi hari ini memberi Anda amunisi baru untuk menyusun langkah karir yang lebih tajam. Terima kasih Anda telah mendengarkan pembahasan ini sampai akhir. Semoga berkah berkelimpahan tercurah pada Anda. Dan jika Anda suka dengan pembahasan edukatif seperti ini, berikan dukungan untuk channel ini dengan melakukan subscribe. Jangan lupa berikan komen, like, atau dislike, dan share agar lebih banyak orang yang mengetahui konten-konten edukatif dari channel ini.